warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi ke podcast kita Sejawa, Sejoli, Jara, Jara, dan Wawa. Oke guys, hari ini kita mau ngobrolin tentang parenting lagi dengan tema yang berbeda, yaitu grandparenting. Grandparenting itu diibaratkan nih, contohnya aja. Contohnya kalau misalkan kalian dititipin sama orang tua kalian ke nenek kakek kalian, kayak kalian diurusin sama nenek kakek kalian, ya pokoknya kalian tinggal deh sama nenek kakek kalian gitu loh. asuh antara nenek dan kakek gitu kan. Benar, kayak gitu. Nah sekarang kita bersama narasumber yang bernama Kakak Zahra. Di sini ada Kakak Zahra. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya Kakak Zahra ya. Boleh. Oke. Di sini aku mau nanya-nanya nih ke Kakak Zahra seputar grandparenting ini. Kalau menurut Kakak Zahra nih, Kakak Zahra nih grandparenting ini punya apa ya? Kayak berdampaknya tuh positif atau negatif ke anak? Kalau kamu nanya ke aku gitu kan, gimana pendapat aku tentang grandparenting ini tuh, pola asuh nenek kakek ini positif atau negatif gitu kan. Sebenarnya kalau tentang itu tuh ada positif ada negatifnya. Cuman kalau aku pribadi mungkin lebih menganggapnya itu kayak namanya kayak lebih kurang bijak aja. Jadi aku kurang setuju sih sebenarnya. Kenapa kurang bijak? Karena gini, biasanya ya faktor-faktor kenapa terjadinya grandparent itu biasanya tuh kan kayak perceraian antara orang tua yang pisah terus akhirnya menitipkan anaknya ke neneknya. Nah biasanya kalau neneknya itu kan, nenek atau kakek itu kan kayak di usia yang mungkin nggak muda lagi, emang nggak muda ya, misalnya kayak di atas 50 lah gitu. Sementara di usia itu tuh ada usia dimana mereka tuh harusnya menikmati masa kejayaan mereka gitu, dimana mereka tuh kalau dalam Islam itu kayak misalnya di umur 40 tahun itu proses dimana mereka mendekatkan kepada Tuhan, jadi fokus gitu kan, karena kan umur kan gak ada yang tahu ya kan. Jadi kayak misalkan entah itu di usia muda atau tua, tapi kalau misalkan di usia tua seenggaknya kan ada persiapan gitu kan, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tapi di posisi lain grandparenting ini menempatkan si anak ini yang diasuh oleh si nenek kakeknya. Nah kalau menurut aku pribadi kan tadi aku bilangnya kurang setuju juga gitu. Jadi yang harusnya nenek kakek tuh masa-masa berjaya gitu, tapi mereka malah diasuh sama malah harus mengasuh si anak-anaknya ini gitu kan. Sebenarnya aku juga kurang setuju, tapi ada sisi positifnya juga gitu kan. Mungkin dari orang tua yang belum mengajarkan tentang hal A, tapi sama nenek kakeknya itu diajarin tentang hal A itu gitu tuh kan. Biasanya kan kalau orang tua tuh emang lebih pengalaman gitu tuh, tapi tetap aja sih masih kurang bijak. Karena misalkan kalau orang tua yang cerai gitu tuh, itu tuh gak harus dititipin ke nenek kakek, mungkin bisa pakai faktor pendukung, misalkan kayak mungkin dia butuh konselor, ataupun dia bisa kayak nitipin anak sama, bukan nitipin sih istilahnya, kayak ada baby sister lah gitu. Jadi nggak harus sama nenek kakek juga gitu. Mungkin nenek kakek mungkin bisa lebih kayak menjadi opsi kedua gitu. Jadi nggak harus bener-bener kayak nenek sama kakek juga. Kayak nih anaknya harus tinggal sama nenek kakeknya gitu nggak harus gitu kan. Sekali aja gitu ya, sekali-kali main gitu. Kayak gitu. Tapi menurut Kak Zahra sendiri ini ada nggak sih pengalaman misalkan kayak temen atau siapapun gitu yang terlibat dengan grandparenting ini gitu? Ada nggak? Kalau nanya teman, sebenarnya aku sendiri grandparenting ya. Iya, aku sendiri grandparenting. Karena waktu itu kan kayak pernah ada masalah keluarga juga kan. Jadi mama aku tuh mutusin buat pindah ke Sumedang dari Serang ini. Nah terus kan proses pindah mama itu kan lama, jadi aku duluan tuh yang pindah. Jadi aku tinggal sama nenek aku yang di sana, yang dari ayah. Nah di situ aku tinggal karena di situ dari pengalaman aku pribadi nih, misalkan itu jelas banget itu beda. Kalau sama nenek itu dulu gini, kalau sama mama tuh boleh belajar di waktu belajar, misal kayak gini,
malam itu waktunya ngaji. Terus abis ngaji baru boleh belajar terus tidur gitu kan. Nah kalau sama nenek itu tuh wajib kayak namanya misalkan kalau main, biasanya kalau anak kecil tuh kan main kan nggak tahu batas ya. Jadi kayak misalkan aku main misalkan aku di rumah nih, aku main jam 5 atau mau maghrib tuh baru pulang, aku sama nenek jam 5 tuh sudah dipanggil, sini pulang gitu, mandi gitu kan. Kayak gak boleh, kalau bahasa neneknya tuh bisa diculik kolong wewe. Nah iya katanya tuh ya, mungkin maksudnya itu kalau kita kaitkan ya dalam Islam itu mungkin maksudnya udah maghrib gitu kan. Misalnya maghrib kan waktu yang rawan juga gitu kan, udah pulang gitu kan, persiapan ngaji, persiapan belajar gitu. Terus kadang dari nenek itu banyak hal yang mungkin udah diajarin dari mama, bukan enggak sih, belum diajarin gitu kan. Kalau di rumah kan kayak aku tuh kan kayak ada ART itu kan di rumah. Jadi kadang yang nyapu ngepel tuh ya ART, ada ART. Jadi aku cuma tinggal pulang sekolah ya main ya tidur belajar gitu kan. Terus kalau misalnya sama nenek itu kayak pulang sekolah ya itu entah aku harus beresin kamar karena aku juga kamarnya berantakan ya. Kalau di rumah kan kayak udah ada yang beresin gitu kan. Kalau sama nenek tuh benar-benar kayak harus sendiri, kayak nyapu ngepel tuh benar-benar diajarin dari aku kelas 3 SD kalau itu kayak bener-bener disiplin banget lah kalau Nah terus kalau sama nenek, kalau sama mama kan kayak ya udah belajar gitu kan, didampinginnya santai. Kalau sama nenek gini loh, aku belajar tuh emang harus di depan nenek, kalau bukan depan nenek namanya bukan belajar. Jadi aku harus ulangin lagi kalau misalkan aku belajar tapi bukan depan nenek gitu kan. Jadi kayak emang bener keras banget lah gitu. Tapi itu apa ya namanya, jadi pelajaran banget sampai sekarang sampai sekarang. Jadi sekarangnya aku jadi lebih disiplin. Iya sih. Amin. Ya lebih disiplin lah ya gitu dari pengalaman sebelumnya. Berarti itu perbedaan pendidikan dengan orang tua dengan grandparenting ya. Lebih disiplin lah ya kalau dibilang lah ya. Kalau dari jawaban yang pertama tadi kan aku tuh kurang setuju juga gitu. Tapi kalau di pertanyaan kedua, karena aku juga grandparenting juga, jadi ada hal negatif dan positifnya juga gitu. Yang negatifnya tadi gitu kan mungkin sedikit membebankan orang tuanya mama, orang tuanya ayah gitu orang tuanya orang tua. Iya kayak gitu deh, orang tuanya orang tua gitu kan, sedikit membebankan gitu. Dan termasuk nenek juga pernah ngeluh sih, aku pernah dengar sempat gitu nenek kayak cerita gitu kan sama adiknya gitu kan, capek gitu tuh maksudnya capeknya tuh gini, harus ngawasin aku gitu tuh. Nah, kan namanya udah umur lah gitu ya, tapi anak-anaknya udah tua, hiperaktif gitu loh. Iya pokoknya pasti kebayang sih capeknya gimana. Iya gitu. Tapi aku kurang setuju. Kurang setuju ya? Iya masih kurang setuju, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Gitu sih. Oke Kak, ini pertanyaan yang terakhir. Dari materi yang aku baca nih, materi Kakak, yaitu ada materi yang ditulisnya itu pengaruh langsung dan tidak langsung dari grandparenting gitu. Kalau misalkan menurut Kakak nih, itu tuh lebih pengaruh yang mana sih gitu? Lebih efektif yang mana gitu? Lebih efektif yang mana? Kalau menurut aku sih yang secara langsung gitu kan. Kalau misalkan tidak langsung itu kan pasti ada peran orang ketiga gitu kan. Jadi kayak harus dibimbing dulu lah sama orang tua gitu. Tapi kalau secara langsung, dari yang tadi aku ceritain di pengalaman pribadi aku gitu, secara langsung tuh kayak bener-bener kayak aku tuh akrab banget sama nenek, luwes gitu lah ya. Jadi gak kaku. Jadi mau nenek mau nyuruh apapun asal itu baik ya aku ikutin gitu kan. Jadi menurut aku lebih efektif yang secara langsung. Oke Kak, karena pertanyaan udah selesai ya, jadi aku bisa nyimpulin dari materi yang kita dari tadi obrolin nih tentang grandparenting ini. Kalau misalkan menurut aku nih, grandparenting ini pasti ada plus-plusnya ya. Yang plusnya itu kita tuh bisa jadi lebih tahu gitu loh, kayak cara didik nenek. Apalagi cara didik nenek kan kata Kakak yang tadi Kakak bilang disiplin banget gitu ya. Jadi kayak kita bisa jadi sosok pribadi yang lebih baik lagi lah ibarat kata. Kalau misalkan minusnya mungkin karena nenek faktor U gitu ya, seorang nenek terus disuruh ngejagain cucunya yang hiperaktif gitu ya. Itu agak gimana gitu. Kalau misalkan saya juga kayak
males deh Kayaknya kayaknya. udah capek lutut kayaknya. Jadi apalagi kayak nenek gitu, seorang nenek harus ngejagain cucunya, itu tuh bener-bener capek banget, kebayang banget capeknya gitu. Oke, sekian podcast kita dari Sejawa, Sejoli, Jara, dan Wawa. makasih semuanya. Makasih semuanya.